Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore juga, selamat malam. Tidak lupa kami sampaikan salam sejahtera untuk kita semua ya. Baik, untuk saat ini kita akan membahas teks berita ya. Kegiatan pembelajaran kita di Bahasa Indonesia kelas 8. Kebetulan kita ketemu di semester 1 ini sesuai dengan silabus kita ya. Untuk kurikulumnya tentu sudah K13 atau kurikulum 13. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang teks berita. Di sini ya, pokok bahasan kita pada teks berita ini kita bagi menjadi beberapa video nantinya. Yang pertama, video yang ini saat ini kita buat adalah yang A ini ya, pengertian ciri dan jenis teks berita. Kemudian nanti ada lagi yang B, unsur-unsur teks berita. Kita lanjutkan lagi ke yang C, simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi teks berita. Kemudian yang D, struktur dan kebahasan teks berita. Dan yang terakhir nanti adalah penyusunan teks berita ya. Kita lanjutkan. Untuk yang pertama kita bahas dulu yang A ya, yang A. Jadi kita masuk ke pengertian, ciri, dan jenis teks berita. Kita mulai. Untuk pengertian, ciri, dan jenis teks berita ya. Sebelumnya, dalam kehidupan sehari-hari, tiap detik, menit, jam, dan bahkan tiap hari kita sering mendengar berita, baik yang dari orang tua, saudara, teman, atau guru kita, bahkan dari media massa dan internet. Jadi seperti baru-baru ini kita masih dalam kondisi ya ini ya, masa pandemik ya, disebabkan oleh COVID-19. Kemudian jangan lupa selalu jaga kesehatan, ikuti protokol pencegahan ya. Jangan lupa pakai masker juga. Di sini kita lanjutkan lagi untuk bahasan kita yang pengertian berita dan teks berita. Berita di sini dijelaskan adalah laporan atau informasi mengenai suatu hal yang sedang terjadi, sedang diperbincangkan banyak orang, yang tentunya sifatnya berita tersebut adalah nyata ya, sifatnya nyata, sedang hangat-hangatnya atau aktual ya untuk berita itu sendiri. Kemudian kalau teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai suatu hal yang telah atau sedang terjadi. Nah, itu bedanya untuk berita dan teks berita. Sebenarnya mirip, hanya saja kalau teks ya teks itu aja ya. Kemudian peristiwa berita disiarkan secara cepat bisa melalui media massa, kemudian bisa melalui surat kabar, melalui majalah, melalui radio, melalui televisi, atau mungkin melalui internet, baik di web, Facebook, WA, Instagram, dan lain-lain. Kemudian bisa juga disampaikan dari mulut ke telinga-telinga. Sebenarnya berita itu tidak menutup kemungkinan hanya dari sini saja ya, bisa disiarkan dari mulut ke telinga-telinga. Contohnya pasukan intelijen sebelah sini yang mencari informasi yang disampaikan kepada anggotanya atau atasannya. Atau berita itu bisa dari mulut ke telinga-telinga masyarakat ya. Jadi setiap hari kita sebenarnya selalu mendengar atau mendapatkan berita-berita itu ya. Itu untuk pengertian berita dan teks berita. Selanjutnya
kita masuk pada ciri-ciri berita. Untuk mengenali jenis teks berita, kita harus terlebih dahulu mengetahui ciri-ciri teks berita. Jadi ada di sini faktual ciri-cirinya ya, kemudian aktual, unik atau menarik, sistematis dan lengkap, seimbang, kemudian komunikatif. Ini ciri-ciri berita. Kemudian kita bahas satu-satu ya, mulai dari faktual sampai komunikatif. Ini saya lipat dulu ya, faktual dan sampai komunikatif, kita bahas satu persatu. Yang A, kita berkaitan dengan faktual. Ciri berita yang faktual adalah jadi sesuatu hal yang fakta atau nyata. Jadi faktual itu nyata atau fakta ya. Kemudian yang B, aktual. Aktual sendiri di sini dimaksudkan suatu hal yang terkini dan sedang dibicarakan banyak orang. Kemudian yang unik atau menarik di sini dimaksudkan adalah berita harus unik dan dikemas dalam bahasa yang menarik tentunya. Kemudian ciri yang ke D, sistematis dan lengkap. Maksudnya di sini adalah teks berita dikemas berurutan. Lengkap, semua unsur berita harus masuk. Jadi kita bahas nanti ya, unsur berita itu yang 5W plus 1H itu, atau yang dikenal dengan adik Simba, kita bahas nanti. Kita lanjutkan untuk yang ke E, ciri-ciri yang berikutnya. Yang E, seimbang. Maksudnya seimbang di sini adalah teks berita tidak memihak kepada seseorang. Jadi tidak memojokkan seseorang, tidak memihak golongan-golongan tertentu. Jadi seimbang ya. Untuk yang terakhir adalah ciri yang komunikatif. Jadi teks berita komunikatif yang dimaksud adalah dalam pemilihan bahasa mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca atau pendengar ya. Itu untuk ciri-ciri berita. Kemudian kita lanjutkan ke jenis teks berita. Berita juga bisa dibedakan menjadi beberapa kategori menurut yang pertama, berat ringan isi berita, kemudian lokasi peristiwa, kemudian sifat berita, yang keempat topik atau pokok pembicaraan berita. Ini saya lipat dulu ya, karena yang kita bahas sebenarnya bukan yang ini. Jenis-jenis berita yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, berita langsung. Jadi ada berita langsung atau straight news. Di sini diambil pengertian teks berita yang ditulis secara lugas, ringkas, aktual, dan menarik. Untuk jenis berita yang kedua yaitu berita mendalam atau depth news. Di sini dimaksud mengangkat sebuah berita dengan mendalam. Kemudian jenis berita yang ketiga yaitu berita penyelidikan atau investigasi news. Di sini maksudnya berita berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Untuk yang keempat, kita lihat ya, yang keempat ya. Jenis berita yang keempat yaitu berita interpretasi atau interpretatif news. Adalah berita ini berdasar pada berita langsung, straight news ya, dengan menambah beberapa informasi. Kemudian jenis berita yang terakhir yaitu berita opini atau opini news. Di sini disampaikan berita berupa pandangan seseorang terhadap informasi penting. Jadi berupa pandangan atau pendapat seseorang tentang informasi penting. Itu ya yang perlu kita pelajari dari video yang kali ini mengenai pengertian, ciri, dan jenis teks berita. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Kami ucapkan terima kasih. Nanti kita sambung dengan tetap di teks berita pada pertemuan video berikutnya ya.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan membahas yang B, unsur-unsur teks berita. Mungkin untuk tugas dari materi dan pertemuan ini silahkan ditanyakan pada guru pengajarnya masing-masing. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, ikuti protokol pencegahan COVID-19, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.